Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Maluku Tengah akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, di mana ada pengamat atau observer, kemudian ada coach dan juga coachee. Dengan saya Wulandari Latuliu dari SMP Muhammadiyah Sepang. Saya Febriana Tapilawami dari SMK Negeri 4 Maluku Tengah. Dan saya Elsa Beatrix Secretes dari SMP Negeri 14 Maluku Tengah. Selamat menyaksikan. Untuk sesi 1, saya Wulandari Latuliu sebagai observer dan yang nantinya sebagai coach adalah Saya Febriana Tapilawami dan sebagai coachee adalah Saya Elsa Beatrix Secretes. Selamat siang nih baby. Selamat siang Bulan. Apa kabar hari ini Bu? Kabar saya baik Ibu. Oke, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya Bu? Iya Bu. Ya, saya di sini bertindak sebagai observer akan menilai dan mengamati proses coaching yang nanti akan berlangsung. Iya. Apakah untuk rubrik penilaiannya Ibu sudah menggunakan sesuai dengan alur tirta atau belum, dan nantinya bagaimana Ibu akan menanggapi setiap penyampaian masalah dari si coachee. Apakah Ibu bisa menggunakan atau menyampaikan pertanyaan berbobot dengan mengambil dari kata-kata kunci tersebut. Oke, kemudian Ibu jangan lupa juga Ibu harus menyesuaikan dengan menggunakan prinsip-prinsip daripada coaching. Nah, sebelum Ibu melakukan proses coaching ini, izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaannya, Bu. Iya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang nantinya Ibu Edi akan kembangkan dalam proses coaching ini? Ya Ibu, terima kasih Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coachee. Oke, jadi ada 3 kompetensi yang nanti Ibu Edi kembangkan dalam proses coaching ini. Iya benar. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira nih menurut Ibu Edi, kompetensi yang paling spesifik dari ketiga kompetensi itu apa saja? Iya Ibu, jadi di sini dari 3 kompetensi yang menurut saya yang paling spesifik yang harus saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif. Alasannya karena dengan mendengarkan secara aktif, maka saya akan menjadi lebih fokus, sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif, maka saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coachee nantinya. Oke, baik. Jadi Ibu akan mengembangkan kompetensi mendengar secara aktif. Berarti nanti kompetensi ini yang nantinya saya akan amati dan saya nilai ya Ibu Edi. Iya Ibu. Kemudian pertanyaan yang terakhir, kira-kira nih indikator ketercapaian apa yang nantinya Ibu akan kembangkan? Silakan Ibu. Indikator ketercapaian yang akan saya lihat, apakah si coachee bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan juga coachee memiliki aksi atau tindakan atau rencana ke depan untuk melakukan apa yang menjadi permasalahannya. Oke, baik. Dari apa yang sudah Ibu Edi sampaikan bahwa indikator pencapaian nanti Ibu bisa mendapatkan solusi yang muncul dari permasalahan yang disampaikan oleh si coachee. Oke Ibu, karena ini pertanyaannya sudah cukup, berarti silakan Ibu panggil coachee untuk segera Ibu melakukan coaching. Selamat siang Ibu Eca. Selamat siang Ibu Edi. Apa kabarnya hari ini? Baik Ibu Edi. Ibu Eca, katanya ada yang mau dibicarakan dengan saya ya? Benar Ibu Edi. Saya ingin ceritakan dan memang ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Edi. Kira-kira apa yang mau dibicarakan ke depannya Ibu? Kita ada punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Ibu ya? Ya Ibu Edi, saya sangat mengharapkan solusi terkait dengan situasi dan kondisi kelas saya dalam pembelajaran Bu. Oh, jadi Ibu Eca mau menceritakan tentang kondisi pembelajaran kelasnya Ibu. Memangnya Ibu mempunyai harapan apa
terhadap kondisi kelas ibu dalam pembelajaran saat ini? Begini, menurut saya kurang fokus dalam pembelajaran sehingga berakibat terhadap hasil belajar mereka pun berkurang. Oh, jadi Ibu Eca sementara menghadapi murid di kelasnya Ibu yang kurang fokus, sehingga hasil yang dicapainya juga kurang maksimal. Nah, kira-kira nih, kalau dinilai dalam pembelajaran di kelasnya Ibu, kira-kira Ibu ada di level berapa menurut Ibu Eca? Kira-kira di level 5, Bu. Oh, ada di level 5. Nah, setelah percakapan kita hari ini, kira-kira Ibu Eca pastinya akan meningkat ya levelnya. Kira-kira Ibu ada di level berapa? Sesuai dengan pembelajaran di kelasnya Ibu. Kira-kira bisa ditingkatkan sampai di level 7. Karena untuk level yang lebih tinggi tidak sulit karena semuanya itu membutuhkan proses. Iya, benar sekali Ibu. Dari level 5 kemudian naik ke level 7. Oke, dengan permasalahan yang tadi diceritakan Ibu, kira-kira nih ada tidak trik-trik khusus atau cara-cara supaya Ibu Eca bisa mengalihkan atau membuat anak-anak Ibu di kelasnya yang tadi tidak fokus itu menjadi fokus Ibu? Ini Gaby, mungkin dengan pembelajaran yang saya sajikan, saya harus sedikit diubah dengan menggunakan IT, menggunakan video supaya anak-anak menjadi tertarik dan bisa fokus Gaby. Oke Ibu Eca, berarti menyangkut dengan media dan metode pembelajarannya. Dimana saat ini pembelajaran yang dilakukan Ibu Eca di kelas itu seperti apa? Ini Gaby, sebagian besar masih menggunakan pembelajaran konvensional, ceramah, kadang diskusi juga. Tapi anak masih kurang fokus dan kurang tertarik. Oh, karena pembelajarannya konvensional ya Ibu. Makanya anak-anak menjadi kurang fokus. Karena di sini kalau konvensional berarti lebih banyak berceramah ya Ibu ya. Kemudian yang diinginkan Ibu Eca pasti ada perubahan. Kira-kira nih, kalau dinilai dalam pembelajaran di kelasnya Ibu, kira-kira Ibu ada di level berapa menurut Ibu Eca? Kira-kira di level 5, Bu. Oh, ada di level 5. Nah, setelah percakapan kita hari ini, kira-kira Ibu Eca pastinya akan meningkat ya levelnya. Kira-kira Ibu ada di level berapa? Sesuai dengan pembelajaran di kelasnya Ibu. Kira-kira bisa ditingkatkan sampai di level 7. Karena untuk level yang lebih tinggi tidak sulit karena semuanya itu membutuhkan proses. Iya, benar sekali Ibu. Dari level 5 kemudian naik ke level 7. Oke, dengan permasalahan yang tadi diceritakan Ibu, kira-kira nih ada tidak trik-trik khusus atau cara-cara supaya Ibu Eca bisa mengalihkan atau membuat anak-anak Ibu di kelasnya yang tadi tidak fokus itu menjadi fokus Ibu? Ini Gaby, mungkin dengan pembelajaran yang saya sajikan, saya harus sedikit diubah dengan menggunakan IT, menggunakan video supaya anak-anak menjadi tertarik dan bisa fokus Gaby. Oke Ibu Eca, berarti menyangkut dengan media dan metode pembelajarannya. Dimana saat ini pembelajaran yang dilakukan Ibu Eca di kelas itu seperti apa? Ini Gaby, sebagian besar masih menggunakan pembelajaran konvensional, ceramah, kadang diskusi juga. Tapi anak masih kurang fokus dan kurang tertarik. Oh, karena pembelajarannya konvensional ya Ibu. Makanya anak-anak menjadi kurang fokus. Karena di sini kalau konvensional berarti lebih banyak berceramah ya Ibu ya. Kemudian yang diinginkan Ibu Eca pasti ada perubahan. Kira-kira apa Ibu? Bisa Ya, karena pembelajaran konvensional itu lebih banyak berceramah sehingga anak-anak menjadi kurang fokus ya Ibu.
Kemudian Ibu Echa, yang diinginkan Ibu itu seperti apa? Yang saya inginkan itu menciptakan pembelajaran yang menarik. Nah, kira-kira Ibu Echa dapat bekerja sama dengan siapa saja di sekolah yang dapat membantu atau mensupport Ibu untuk menciptakan pembelajaran yang menarik tersebut? Mungkin dengan teman-teman serumpun mata pelajaran saya, Bu. Kita akan melakukan diskusi atau kolaborasi untuk melakukan pembelajaran yang lebih menarik, membuat anak-anak lebih fokus lagi. Kemudian bekerja sama dengan rekan sejawat yang ahli di bidang IT untuk membuat video pembelajaran yang menarik sesuai dengan minat dan bakat dan sesuai dengan gaya belajar mereka. Kira-kira kapan sih Ibu mulai merealisasikan rencana pembelajaran tersebut? Mungkin di penghujung tahun pembelajaran ini, Bu, di bulan Desember ini. Karena anak-anak juga sementara melakukan tes akhir semester. Kemungkinan saya akan melakukan di tahun pelajaran yang baru di bulan Januari. Oke, Ibu Echa, jadi rencana Ibu Echa adalah akan melakukannya di semester baru di bulan Januari ya. Saya akan mendengar hasilnya ya Ibu Echa ya. Iya Ibu Echa, kita sudah sampai pada akhir obrolan kita saat ini. Dari apa yang tadi kita bicarakan, kira-kira menurut Ibu Echa apa yang dapat disimpulkan? Jadi dari obrolan ini saya dapat menemukan gambaran terhadap permasalahan saya dengan cara menciptakan pembelajaran yang menarik melalui kolaborasi dengan guru serumpun, dengan guru ahli IT untuk membuat video pembelajaran yang menarik sehingga dapat meningkatkan fokus anak-anak dalam pembelajaran dan hasil belajar mereka pun juga pasti mengalami peningkatan. Wow, luar biasa sekali semangatnya Ibu Echa. Mungkin obrolan kita hari ini saya cukupkan di sini ya Ibu Echa ya. Terima kasih banyak Ibu Ebi sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan saya. Sama-sama Ibu, selamat sore, tetap semangat. Baik Ibu Ebi, tadi sudah selesai melaksanakan proses coaching. Tadi juga saya sudah mengamati apa saja yang Ibu lakukan dengan rekan Ibu. Nah, tadi saya sebelum proses coaching itu saya menanyakan kira-kira indikator apa saja nih yang nantinya Ibu kembangkan dalam proses coaching ini. Nah, kemudian pada saat proses coaching itu juga kira-kira indikator ketercapaian yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching itu apa saja Ibu? Iya, Ibu Mulan, setelah saya melakukan proses coaching tadi, berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, dan kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach tadi tentang informasi terkait permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan rencana aksi atau tindakan yang akan dilakukan, dan saya juga meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Ibu. Oke, baik. Tadi melalui pengamatan saya mengobservasi Ibu Ebi. Ibu Ebi sudah menjalankan proses coaching itu dengan baik, kemudian juga sudah menggunakan alur Tirta. Dan di situ juga saya melihat Ibu Ebi mengidentifikasi setiap permasalahan yang dialami oleh si coach, sehingga Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali permasalahan, kemudian untuk memunculkan ide-ide yang baru dari si coaching tersebut. Ini adalah proses observasi kita yang sesi yang paling terakhir. Sesi dari proses observasi kita yang paling terakhir. Terima kasih Ibu Ebi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik, dan sampai ketemu di kegiatan yang berikutnya. Terima kasih Ibu Ebi. Terima kasih juga Ibu. Untuk sesi kedua, saya sebagai observer atau pengamat Febrianta Pilahwane, dan sebagai coach Elsa Beatrix Fretes, sebagai coaching Wulandari Latulio.
Selamat siang Ibu Eca. Selamat siang Ibu Edi. Apa kabarnya hari ini Ibu? Puji Tuhan baik Ibu. Hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya? Benar Bu. Iya. Di sini Ibu saya akan bertindak sebagai observer atau pengamat bagi Ibu ya. Di sini saya akan mengamati dan menilai saat Ibu akan melakukan coaching sebentar nanti dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti saat Ibu melakukan coaching, apakah sudah sesuai dengan menggunakan alur Tirta atau belum, dan bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh si coaching, dan bagaimana nanti si coaching akan menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Baik Bu. Kemudian Ibu jangan lupa pada saat proses coaching nanti Ibu harus menyesuaikan atau menggunakan prinsip coaching ya, seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Ibu. Baik Bu. Oke, namun sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya kepada Ibu. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, dalam proses coaching ini memang ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan menunjukkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke, baik Ibu Eca, dari 3 kompetensi tadi yang sudah Ibu kemukakan, kira-kira apa sih yang menurut Ibu yang akan dikembangkan Ibu secara spesifik? Dari ketiganya mungkin saya akan mengembangkan yang secara spesifik, yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif ya, karena dengan mendengarkan secara aktif maka saya menjadi lebih fokus sehingga ada kehadiran penuh atau present. Dengan mendengarkan aktif maka saya dapat menunjukkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke Ibu, kemudian indikator bagaimana yang akan Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaian yang akan saya lihat dalam proses ini, apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan juga coach memiliki aksi atau rencana ke depan, dan rencana ke depan terhadap atau apa yang akan dia lakukan ke depan. Baik Ibu Eca, mungkin itu beberapa pertanyaan dari saya sebagai observer atau pengamat Ibu di sore hari ini sebelum Ibu melakukan coaching. Dan semoga saat Ibu melaksanakan coaching, Ibu selalu mengingat ya hal-hal yang tadi saya sudah sampaikan. Dan Ibu tetap semangat, selamat melakukan coaching ya Ibu. Semoga mendapat hasil yang maksimal. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih juga. Selamat siang Ibu Ulan. Selamat siang Ibu Eca. Bagaimana kabar hari ini? Baik Ibu, sangat baik. Baik, Bu Ulan. Katanya ada yang mau dibicarakan dengan saya. Ya Bu, saya mau membicarakan masalah saya ini soal siswa yang sering bolos di sekolah saya. Baik, jadi Bu Ulan mau menceritakan tentang siswa yang sering bolos di kelas. Nah, Bu Ulan, kita punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Ya. Saya juga berharap nih ya Bu Eca, saya berharap dari percakapan yang nanti kita lakukan ini, saya bisa mendapatkan solusi-solusi atau ide-ide yang baru atau ide-ide yang baik mengenai permasalahan yang nanti saya hadapi. Baik Bu Ulan, jadi Bu Ulan mau menceritakan tentang siswa yang sering bolos di kelas Bu Ulan ya. Ya. Bu Ulan punya harapan apa terhadap kondisi yang dihadapi Bu Ulan saat ini? Saya berharap dari percakapan yang kita lakukan ini Bu, saya berharap itu saya bisa menemukan solusi yang terbaik, bagaimana caranya supaya siswa itu dia tidak harus sering bolos ke sekolah, supaya mereka tuh bisa hadir penuh di dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, jadi di bulan sementara menghadapi siswa dengan situasi seperti itu yang sering bolos di jam pelajaran. Nah, kira-kira nih bulan
ketercapaian siswa karena sering bolos itu mereka di level berapa sekarang? Kalau dipakai range atau pakai nilai itu ada di posisi 5 kali ya Bu, karena ini bukan kejadian yang pertama, ini sudah sering terjadi. Jadi di sekolah saya itu kan kebetulan saya mendapat bagian piket, kemudian saya sering lihat nih siswa itu ketika sudah jam-jam terakhir di kelas itu mereka sering bolos. Itu mungkin saja gambaran dari saya bahwa mungkin siswa itu bosan dengan pembelajaran yang sedang berlangsung di kelas, begitu. Baik Ibu Ulan, itu berarti apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak itu maksudnya begini, apa yang harus Ibu Ulan lakukan? Kira-kira apa menurut Ibu Ulan menghadapi situasi siswa seperti itu yang sering bolos di pelajaran? Apakah Ibu Ulan mempunyai solusi terhadap masalah itu? Mungkin karena kurang adanya kolaborasi ya Bu, antara rekan guru untuk bisa menyadarkan siswa bagaimana siswa tidak boleh sering bolos. Kemudian mungkin penggunaan media pembelajaran di dalam kelas itu yang kurang menarik kali ya Bu, sehingga siswa itu dia sering bolos. Itu Ibu. Oh, itu berarti juga tentang penggunaan media pembelajaran. Ya, penggunaan media pembelajaran. Lalu saya berharap juga bisa berkolaborasi dengan rekan guru supaya kita bisa mungkin saling sharing atau berbagi tentang media pembelajaran yang menarik supaya siswa itu lebih termotivasi untuk belajar di dalam kelas. Baik Bu Ulan, sebelumnya saya ingin bertanya juga, memangnya sebelum ini bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas? Media-media pembelajaran apa yang digunakan di dalam kelas sampai mengakibatkan hal itu? Sebelumnya itu mungkin biasa Bu, media pembelajaran dipakai itu biasa, tapi mungkin dari minat belajar siswa itu yang kurang termotivasi seperti itu Bu. Jadi mungkin harus adanya kolaborasi antara rekan sesama guru supaya kita bisa saling berbagi kira-kira nih media pembelajaran apa, atau kita bisa buka di internet, kita cari di internet media pembelajaran apa yang menarik, kemudian model-model pembelajaran apa, mungkin di dalam proses pembelajaran itu kita bisa selipkan permainan atau kemudian game atau nyanyian-nyanyian supaya siswa itu dia lebih bersemangat. Ini artinya kan prosesnya di jam-jam terakhir nih Bu, jam terakhir berarti siswa itu sudah ngantuk, sudah capek, kemudian sudah lapar. Jadi kalau ketika siswa seperti itu berarti mereka perlu adanya sedikit hiburan lah sebelum memulai proses pembelajaran. Oke Ibu Ulan, kira-kira kapan Ibu Ulan mau merealisasikan rencana yang tadi Ibu Ulan ceritakan itu? Mungkin dalam waktu dekat ya Bu, tapi mungkin dalam awal semester 2 karena ini kan posisinya kita ada di semester 1 dan posisinya kita ada ulangan akhir semester. Jadi mungkin rencana ini akan saya lakukan di awal semester 2. Oke, jadi nanti di awal semester baru bulan Januari saya harap saya akan mendengarkan hasilnya Bu. Oke Ibu, siap, nanti akan saya berikan kabar kepada Ibu. Kemudian dari yang tadi kita bicarakan Ibu Ulan, apa yang dapat Ibu Ulan simpulkan? Saya merasa sedikit lega, sangat lega, kemudian senang. Akhirnya saya bisa berbagi masalah ini dengan Ibu Eca, karena kemarin-kemarin itu saya bingung kira-kira saya harus menceritakan masalah ini kepada siapa, karena masalah ini memang sudah sering terjadi di sekolah saya. Terus belum ada kesadaran diri dari rekan-rekan. Jadi saya pikir mungkin saya perlu teman untuk bisa berbagi. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Eca yang sudah memberikan sedikit waktu untuk saya bisa menceritakan masalah saya. Baik Ibu Ulan. Oke, selamat siang Ibu Eca. Selamat siang Baby. Coachingnya sudah selesai Ibu?
Sudah Bu. Oke Ibu, ya dari hasil pengamatan saya sebagai observer tadi Ibu, saya melihat bahwa proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, saya ada menanyakan tentang indikator ketercapaian. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching? Baik Ibu, saya sudah melakukan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan dan kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan coach tentang informasi terkait permasalahannya. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu, Bu. Oke Ibu Echa, menurut saya sebagai observer tadi Ibu Echa sudah bagus menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu melakukan identifikasi terhadap si coach, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci, sehingga si coach tadi bisa menemukan solusinya sendiri. Selain itu, Ibu Echa juga sudah menerapkan proses coaching dengan sangat baik. Selamat ya Ibu Echa, tetap semangat. Terima kasih Ibu. Untuk sesi 3, saya sebagai observer dan sebagai coach Wulandari Ratuliu dan sebagai coachee. Febrenata Pilawane. Selamat siang Bulan. Siang Ibu Echa. Apa kabar hari ini? Baik Ibu, sangat baik. Baik. Hari ini Bulan akan melakukan proses coaching ya Bu. Ya, Bu. Saya akan bertugas menjadi observer. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti saat Ibu melakukan coaching, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau menggunakan alur Tirta atau belum, dan bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coachee, dan bagaimana nih nantinya coachee akan menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bulan. Jangan lupa ya Bulan, pada saat proses coaching ini, Ibu menyesuaikan dengan menggunakan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Namun sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Dalam proses coaching ini, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan apa saja? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching ini yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh, dan juga mendengar secara aktif. Oke Bulan, dari 3 kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Yang mungkin akan saya kembangkan dalam proses coaching kali ini yaitu mendengar secara aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya bagaimana bisa si coach itu dia bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaian yang akan saya peroleh dari proses coaching itu bagaimana saya bisa memandu si coach untuk bisa menemukan solusi-solusi, kemudian si coach juga bisa memberikan ide-ide terkait dengan masalah yang dia hadapi. Baik Bulan, mungkin itu beberapa pertanyaan dari saya sebelum Ibu Bulan melakukan coaching. Dan semoga saat Ibu Bulan melakukan coaching, Ibu selalu mengingat ya hal-hal yang saya sampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching ya Ibu Bulan, semoga mendapat hasil yang maksimal. Siang Ibu Ebi. Selamat siang Ibu Bulan. Kabarnya hari ini bagaimana Bu? Kabarnya hari ini baik Ibu, sehat. Ya. Lalu proses pembelajaran di kelas tadi lancar? Lancar Ibu, tetapi ada sedikit Masalah. masalah. Oh iya.
Karena berdasarkan yang kemarin nih Ebi ada bilang bahwa di WA itu katanya mau menceritakan masalah kepada saya. Oke, kira-kira nih apa yang Ibu Ebi harapkan dari percakapan kita nanti? Iya Ibu Wulan, saya sangat mengharapkan solusi terkait dengan situasi dan kondisi dari siswa saya, khusus pada jam pelajaran terakhir. Saya melihat bahwa mereka itu tidak semangat ini. Jadi permasalahannya ini ketika jam terakhir siswa tidak bersemangat. Iya, bahkan ada yang sudah tidur itu. Oke, boleh saya dengar cerita lengkapnya seperti bagaimana, Bu? Iya Ibu, jadi kebetulan saya mengajar pada jam terakhir. Ya seperti kita ketahui bersama Ibu, jam terakhir itu adalah jam dimana pasti semua sudah pada lapar dan semangatnya juga sudah menurun. Ya, kemudian Ibu, ketika tadi saya di dalam kelas, saya sementara pembelajaran itu ada anak-anak itu ada yang sudah tidur Ibu, ada yang sudah tidur, kemudian ada juga yang tidak fokus, sehingga itu sangat mengganggu saya Ibu. Padahal saya itu sudah menyiapkan proses pembelajaran, saya sudah mengatur semuanya itu dengan baik, tetapi melihat hal itu saya menjadi seperti blank begitu Ibu. Jadi permasalahan Ibu ini bahwa siswa ini tidak bersemangat ketika Ibu memberikan mata pelajaran di jam-jam terakhir. Memang Bu, kalau sudah jam terakhir itu kan siswa sudah mengantuk, kemudian lapar. Nah, Ibu juga tadi saya dengar bahwa Ibu sudah menyiapkan media-media pembelajaran, kemudian pembelajaran yang menarik, tapi karena fokusnya Ibu sudah sedikit terganggu dengan siswa yang memang sudah tidak semangat. Oke, kalau boleh dinilai nih dari permasalahan yang Ibu Ebi alami, kira-kira ada di level berapa Ibu? Iya Ibu, terkait dengan masalah yang saya hadapi dengan siswa saya itu, saya merasa bahwa saya masih ada di level 5 Ibu. Oke, levelnya sangat rendah ya Bu. Iya Ibu. Ya. Nah, kira-kira kedepannya nih ada harapan yang Ibu Ebi inginkan itu seperti apa? Iya Ibu, jadi tadi saya berkata bahwa saya bisa di level 5 Ibu. Harapan saya ke depannya itu lewat pembelajaran saya nantinya itu level pembelajaran saya itu bisa naik, bisa sampai level 7 Ibu. Harapan saya itu siswa saya di kelas itu mereka dapat tetap semangat dalam menerima pelajaran, karena kalau mereka tidak semangat atau tidak antusias berarti otomatis materi yang saya berikan hari itu anggap saja tidak ada manfaatnya, tidak berguna Ibu. Jadi harapan saya mereka tetap semangat untuk menerima setiap pembelajaran yang saya lakukan hari itu. Oke, baik, harapan Ibu sangat bagus ya, bagaimana Ibu bisa harapannya tadi menginginkan siswa itu sudah lebih aktif dalam menerima pembelajaran di dalam kelas. Berikutnya, kira-kira rencana apa ke depannya yang akan Ibu Ebi lakukan untuk mewujudkan harapan-harapan tadi? Iya Ibu, jadi untuk mewujudkan harapan saya ke depan Ibu, yang pertama yang akan saya buat adalah dalam diri saya sendiri dulu Ibu. Mungkin selama ini pembelajaran saya yang saya terapkan di kelas itu terlalu monoton, hanya saya saja yang berbicara. Kemudian anak-anak itu merasa bahwa seperti mereka tidak dianggap. Jadi saya masih menggunakan pembelajaran konvensional Ibu. Saya lebih banyak ceramah, berbicara. Saya yang aktif daripada mereka, sehingga memang kalau saya menerapkan hal itu pada jam pelajaran terakhir, otomatis anak-anak pasti akan bosan dan mereka pasti tidak aktif Ibu. Jadi untuk mengubah itu dari dalam diri saya, mungkin saya akan mengubah yang pertama situasi kelas saya Ibu, yang mungkin monoton seperti itu. Saya harus rubah kelas saya dulu, yang mungkin yang tadi
bangku-bangkunya itu seperti biasa saya ubah lagi. Kemudian yang berikut sebelum pembelajaran saya harus membuat sesuatu yang menyenangkan seperti ice breaking kayak gitu ya, yang membuat semangat, kemudian mengembalikan fokus mereka, apalagi kan jam terakhir. Kemudian pembelajarannya itu bukan saya saja yang aktif, tapi saya melibatkan siswa anak-anak saya sehingga mereka lebih aktif daripada saya. Contohnya seperti diskusi, yaitu kemudian mungkin saya dalam diskusi itu saya membagi mereka sesuai dengan minat mereka, bakat mereka seperti apa, sehingga suasana kelas itu dia menjadi aktif kembali. Oke, Itu Ibu. Luar biasa sekali ya rencana yang sudah Ibu Ebi akan lakukan. Tadi saya menggarisbawahi bahwa Ibu Ebi nanti mengubah dulu dari kelas, dari merubah cara duduknya, kemudian mungkin sebelum pembelajaran dimulai itu Ibu Ebi bisa memberikan sedikit ice breaking Ya, untuk menghidupkan suasana yang tadi yang siswanya yang awalnya tadi malas, mungkin dengan ice breaking itu siswa lebih bersemangat. Kemudian tadi Ibu Ebi juga singgung bahwa nanti merubah dari metode atau media pembelajaran yang lebih menarik sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar. Oke, dari rencana yang sudah Ibu Ebi buat ini, kira-kira nih kapan nantinya Ibu Ebi akan laksanakan rencana ini? Iya Ibu, jadi dari apa yang sudah saya sampaikan tadi Ibu, saya rencana untuk melakukan perubahan itu di kelas saya itu mungkin Ibu saya akan melakukannya di semester berikut, karena ini kita kan sudah ada pada semester akhir di mana anak-anak sementara mengikuti tes. Jadi rencana saya nanti di bulan Januari saya akan melakukan proses perubahan di kelas saya. Oke, baik. Jadi rencana ini akan dilaksanakan pada Semester. awal semester genap. Oke. Rencana-rencana yang tadi Ibu sudah susun, bahwa tadi Ibu akan memberikan ice breaking, kemudian merubah tempat duduk, kemudian mengubah metode dan media pembelajaran. Nah, saya ingin mendengar nanti mungkin ke depannya kita akan buat pertemuan lagi nih. Saya mau dengar kira-kira prosesnya itu sudah berjalan dengan baik atau gimana. Mungkin nanti kita bisa saling sharing lagi di pertemuan yang berikut. Kemudian tetap semangat Ibu Ebi, semoga rencana yang Ibu Ebi sudah susun ini dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar, dan semoga siswa lebih bersemangat lagi dalam menerima pembelajaran. Terima kasih Bu Ulan Sama-sama Ibu. atas waktu yang Ibu berikan bagi saya. Ibu sudah bisa mendengar keluhan saya, kemudian kita bisa ngobrol bersama, dan saya sangat senang dan bahagia bisa mendapat solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Ibu Ebi, semoga kedepannya kita bisa atur waktu lagi, bisa Ya, ketemu Ibu. untuk membicarakan rencana-rencana Ibu. Selamat siang Bu Ulan. Siang Ibu Eca. Coachingnya sudah berjalan baik dan lancar. Tadi saya bertugas untuk mengobservasi Bu Ulan melakukan coaching. Tadi sebelum melakukan coaching saya menanyakan tentang indikator ketercapaian. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching? Iya, baik Ibu, dalam proses coaching tadi saya melakukan proses coaching itu berdasarkan alur Tirta, di mana saya memberikan mengenalkan tujuan, kemudian mengidentifikasi setiap permasalahan yang dihadapi oleh si coaching, sehingga saya bisa menggali lagi dan si coaching tersebut dia bisa memberikan solusi sendiri, kemudian dia bisa memberikan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Ya, menurut saya sebagai observer tadi Bu Ulan sudah bagus menjalankan coaching sesuai alur Tirta, di mana melakukan identifikasi terhadap coaching dan menyampaikan pertanyaan berbobot sehingga coaching bisa menemukan solusinya sendiri. Selain itu, Bu Ulan juga sudah menerapkan proses coaching. Selamat ya Bu Ulan. Siap Ibu.
Demikian proses coaching supervisi akademi modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Sekian dari kami. Terima kasih.